Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi Universitas Pakuan. Nama saya Helpi Widi Yuliani dengan NPM 084021 dari Prodi Teknologi Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memori dan media penyimpanan pada komputer dari mata kuliah Organisasi Komputer Pertemuan 6. Memori. Memori adalah istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer, apa saja yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori, semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Memori komputer dapat memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori komputer yang memiliki sifat volatil akan kehilangan konten atau data informasi. Ketika komputer mati, kehilangan daya. Sebaliknya, memori komputer yang bersifat non-volatil akan tetap menyimpan konten sekalipun komputer dalam keadaan mati. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori utama dan memori sekunder. Memori utama. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM, read-only memory, dan RAM, random access memory, atau juga dikenal dengan read and write memory. Read-only memory atau ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati. Pada awalnya memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatannya. Saat komputer dinyalakan sebagai konten instruksi di ROM akan dipindahkan ke RAM. Instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem dan menampilkan pesan di layar. Random Access Memory atau RAM adalah kumpulan chip memori berupa integrated circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat dirubah atau diganti dan bersifat volatile. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan secara cepat. Yang kedua yaitu memori sekunder, bersifat non-volatile dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data maupun program yang tersimpan di memori sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer mati atau tidak ada daya. Optical storage device, perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasaran. Contohnya seperti compact disc, DVD, dan Blu-ray. Penyimpanan data komputer. Penyimpanan data komputer ini adalah media yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk membaca berbagai macam pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpan magnetik atau magnetic disk, media penyimpanan optical disk, dan media penyimpanan awan, cold storage. Magnetic storage device, perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track dan permukaan disk yang bentuk titik magnet kecil, contohnya floppy disk dan hard disk. Yang kedua ada flash disk, adalah perangkat penyimpanan dari jenis floppy drive lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB, Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6.
Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai ITB. Kemudian terdapat kartu memori, media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, serta video game. Kemudian di sini terdapat zip drive, yaitu media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menginstal floppy disk 3,5 inci. Kemudian CD menggantikan posisi disk zip dan merekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Yang kedua yaitu penyimpanan optik, disk optik. Penyimpanan optik adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. CD, compact disc atau laser optikal, merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan yang ditandatangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu CD-ROM, CD-WOM, dan CD Readable. 3. Penyimpanan awan. Cold storage. Penyimpanan awan ini merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.